saya Ayu Setri, mahasiswa kelas 6A jurusan Biologi IAIN Kerinci. Di sini saya sedang berada di kampus 1 IAIN Kerinci untuk mewawancarai salah satu mahasiswa IAIN Kerinci, di mana tentang kasus bullying. Bullying, penindasan atau perundungan itu adalah kekerasan yang dialami oleh siswa, baik itu secara verbal, fisik maupun psikis. Bullying itu terjadi karena ada yang merasa paling berkuasa dan ada yang paling lemah. Ada ketidakseimbangan kekuatan atau kekuasaan di sini. Bullying itu sendiri kerap terjadi di sekolah-sekolah seperti sekolah dasar hingga sekolah menengah atas, bisa jadi terjadi di perguruan-perguruan tinggi. Hal ini dibuktikan dari data KPAI yang menyatakan bahwa kebanyakan kasus pendidikan di Indonesia itu adalah kekerasan dan bullying. Oke, kita wawancarai salah satu mahasiswa di sini, kita cari narasumber. Baiklah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisa mengganggu waktunya sebentar? Iya, Kak. Apakah di sini ada yang bersedia untuk menjadi narasumber? Saya mewawancarai tentang kasus bullying. Ada yang bersedia? Oke, baiklah. Bisa menurut sementara dengan saya ya dari Hukum keluarga. hukum keluarga semester 4B. kita duduk saja. Di sini saya akan mewawancarai saudara Taufik Hidayat tentang kasus bullying. Apakah saudara Taufik tahu apa itu bullying? Jadi menurut hemat saya bullying itu kan suatu perbuatan kecelakaan di mana orang melakukan serangan fisik kepada orang lain ataupun melakukan tindakan serangan secara seksual kepada orang lain. Oke, di sini pertanyaan saya, apakah saudara Taufik pernah membuli seseorang atau menjadi pelaku bullying itu sendiri? Saya pernah membuli juga pernah dibully. Itu doanya pernah membuli juga pernah dibully. Apa faktor pendorong saudara Taufik melakukan pembulian? Wah. Kalau saya sendiri melakukan bully karena untuk mengakrabkan canda tawa di tengah teman-teman, jadi saya lakukan bully agar semua kawan saya tertawa. Jadi bukan dalam artian bully sebenarnya untuk menjatuhkan orang lain, tapi bully dalam artian agar terjadi suatu lelucon di tengah keakraban bersama itu. Berarti yang saudara Taufik bully itu adalah teman-teman. Apakah saudara Taufik tidak pernah melakukan tindakan bullying yang parah begitu? Tindakan bully yang parah mungkin masuk dalam level melakukan serangan secara fisik pada orang lain, mungkin saya tidak pernah. Tapi kalau melakukan serangan terhadap psikologisnya seperti menghina, mencaci ataupun mengucilkannya di tengah-tengah orang lain mungkin pernah. Tapi dalam level untuk menyakiti secara fisik tidak pernah. Di sini kan saudara Taufik pernah melakukan tindakan pembulian itu sendiri. Apa yang saudara Taufik rasakan setelah melakukan tindakan pembulian itu? Nah, jadi kan pada dasarnya kan bully dilakukan untuk bukan hanya menyakiti orang lain, tapi untuk agar dia merasa dimalukan di hadapan orang ramai. Jadi kalau itu tujuan pertama, itu sudah kita membuli dia merasakan malu. Itulah keberhasilan yang luar biasa pada kita. Jadi kembali di titik awal saya tadi, saya membuli bukan dalam artian untuk menyakiti hati seseorang, tapi membuli dalam artian agar terjadi satu keakraban di tengah kebersamaan. Dalam artian lagi sebagai lelucon saja. Setelah saya membuli, saya senang melihat dia tersinggung, melihat dia marah, melihat dia merasa akan dikucilkan, termalu di hadapan orang ramai. Nah, itu kan serangan sesaatnya. Di sini berbalik pertanyaannya. Tadi saudara Taufik pernah menjadi pelaku bullying. Di sini saya ingin menanyakan, apakah saudara Taufik pernah dibully, menjadi korban pembulian? Pernah dibully. Pertama kali dibully SD, SMP, SMA? Mungkin SMP sih. Apakah saudara Taufik tahu alasan mereka melakukan pembulian? Nah, saya kan tadi melakukan bully karena untuk hal candaan saja lucu. Tapi mereka melakukan bully dalam artian ingin membangkitkan aib saya di hadapan orang ramai, sehingga saya itu kan termalu di hadapan orang ramai. Mereka melakukan bully, mereka sudah tahu keadaan saya, tapi tetap mereka melakukan bully agar saya itu merasa direndahkan ketika bersama kawan-kawan. Tentu setelah pembulian itu ada efek atau dampak yang Taufik rasakan. Apa dampak yang Taufik rasakan? Luar biasa sekali ya setelah dibully saya. Jadi kepercayaan diri saya itu rapuh, ketika rapuh, dia rapuh.
Jadi kepercayaan diri saya menurun. Saya itu merasa tidak pede ketika mengadakan yang kawan semua, karena sesuatu yang menjadi aib saya sudah menjadi rahasia umum pula kan, berbalik tadi kan saya punya aib, sekarang sudah menjadi rahasia umum, semua orang sudah tahu, sehingga kepercayaan diri saya itu menurun sekali. Jadi saya tidak terlalu berani melakukan kontak sosial dengan kawan-kawan satu lokal, karena merasa telah ada aib yang sangat luar biasa telah diberikan kepada hal yang ramai. Kepercayaan diri saya itu menurun sekali, Pak. Menurun sekali. Yang bisa di sini efek atau dampak apa yang paling parah, yang paling susah hilang dan mempengaruhi kepercayaan pembulian? Trauma. Saya merasa orang yang paling, boleh dikatakan orang yang paling hina. Ketika dia saya berhasil yang menghina, sehingga saya merasakan orang yang paling hina. Yang kedua, saya merasa manusia itu semuanya jahat. Dalam artian manusia itu suka melakukan satu tindakan untuk menjatuhkan saya saat itu. Dan yang ketiga, yang paling parah lagi, saya tidak berani untuk ketemu kawan-kawan saya, karena kepercayaan diri saya sudah menurun sekali, sehingga kontak sosial dengan masyarakat, dengan kawan-kawan satu lokal itu menurun sekali. Saya tidak berani untuk masuk lokal saat itu. Dan di sini kan efek dari bullying itu sendiri ada trauma. Bagaimana dalam mengatasi trauma itu sendiri? Nah, perasaan saya dibully, saya merasakan trauma yang sangat luar biasa. Seketika itu kan kawan saya sudah pergi semua. Orang yang membuli saya pada saat itu saya temui ya. Nah, pada saat saya menemui dia, di sana ada satu percakapan antara saya dan dia. Saya jelaskan bahwasanya tindakan kamu sudah melampaui batas, sehingga satu ketika dia beberapa hari kemudian dia lalu menjelaskan kepada kawan-kawan saya. Pada saat itu saya tidak membuli Taufiq dengan alasan untuk menjatuhkan dirinya, tapi dengan alasan untuk membangun suatu lelucon. Jadi saat saya dibully, saya jelaskan kepada dia jangan membuli saya. Dan saya perintahkan kepada dia untuk menjelaskan kepada kawan-kawan saya bahwa yang dikatakannya itu adalah bohong, dalam artian dia hanya membuat suatu lelucon di tengah-tengah kekeraban. Bagaimana perasaan Taufiq terutama terhadap orang-orang yang pernah membuli Taufiq? Nah, jadi saya merasa sedikit tersinggung ketika dibully. Tetapi tersinggung saya bukan dalam artian sangat luar biasa, karena saya juga suka membuli orang ya. Tapi saya membuli dalam artian ingin membangun satu lelucon. Mereka sendiri membuli saya dalam artian ingin menjatuhkan harkat martabat saya. Jadi ketika melihat sang pembuli dalam artian sesungguhnya, maka itu kan satu perbuatan yang sangat tercela sekali. Memang bukan satu serangan fisik, tetapi secara psikologis seorang yang dibully itu terkenal sekali psikologisnya. Bisa redup dia, bisa remak-remak jantungnya di bidinya, hatinya seperti itu. Di sini pertanyaan terakhir dari saya, menurut saudara Taufiq, bagaimana cara mengatasi praktek pembulian yang kerap terjadi terutama kali di dunia pendidikan di Indonesia? Kita masuk pada mungkin yang namanya regulasi mental, di mana seseorang itu harus punya satu karakter yang paling mendasar dari dirinya. Seseorang itu harus mampu menghargai perbedaan, mampu menghargai bahwasanya mereka itu lemah dan kita kuat, dan kita kuat dia lemah. Dalam artian kekurangannya tetap menjadi kekurangannya, dan kekurangan kita tetap menjadi kekurangan kita, sehingga kita sadar bahwa kita punya kekurangan, dia juga punya kekurangan, sehingga tidak akan terjadi saling ejek mengejek. Kan toleransi dalam berteman, bersahabat. Jadi harus ada penyadaran diri secara dini ya, bahwasanya kekurangan kita itu sudah menjadi takdir dari Tuhan, kekurangan dia juga telah menjadi takdir dari Tuhan, sehingga tidak perlu ada istilah ejek mengejek antar masing-masing kekurangan kita. Itu sudah menjadi satu yang lumrah terjadi, tidak perlu kita singgung masalah kekurangan tadi. Harus ada kesadaran diri yang paling mendasar, sehingga membuli itu menjadi satu perbuatan yang akhir-akhir ini bisa terkurangi. Kalau seorang pembuli itu bisa sadar diri bahwa dia punya kekurangan, orang lain juga punya kekurangan. Oke, di sini kita menjahili itu memang menyenangkan, tetapi kita harus mengenali batas-batas dalam bergurau dan bercanda sesama teman, agar kita tidak termasuk kategori pelaku bullying dan tidak ada lagi yang namanya korban bullying itu